Sahabat peruqyah yang dirahmati Allah, bismillah, sedikit cerita ya. Bismillah, entah mengapa saya sepertinya sangat tertarik ya dengan dunia percinan. Padahal dunia lelembutan ini sebelumnya tidak saya gubris ya. Sebelumnya buta tentang hal ini. Semenjak kena sihir yang mematikan, tiba-tiba ikut terjun dan lanjut dalam dunia yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ya. Saya seorang pembisnis ya, yang selama ini selalu belajar planning yang terukur sebelum terjun menjalankan sebuah peluang usaha, sehingga harapannya hasilnya bisa lebih memuaskan. Termasuk dalam dunia metafisik yang saya inginkan bukan hanya sekedar bermain khayalan, namun sebisa mungkin saya buktikan secara fakta. Saya tidak sekedar puas bisa sembuh ya dari sihir, namun yang saya inginkan lebih dari itu ya, yakni membuka mata tentang sebuah fakta yang ada untuk kemudian dijadikan pengetahuan dan pegangan yang bisa dipakai oleh korban lainnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan kurang lebih begini. Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Baqarah, sebab di dalamnya terdapat keberkahan, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan, para ahli sihir, dukun pun tak mampu menembusnya. Hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian dari banyak statement peruqyah yang menganjurkan membaca terapi Al-Baqarah untuk melawan sihir dan dukunnya, membaca Al-Baqarah satu anak panah meluncur mengenai dukunnya. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Gitu kan? Ini ya, ada sebuah fakta menarik, sebuah kisah nyata yang kami ketahui ya. Pada saat kami kena sihir ya, alhamdulillah rutin membaca setiap hari sekitar hampir 100 harian. Efek membaca Al-Baqarah saya catat hari demi hari ya, khususnya di alam mimpi di mana kami berhasil mengalahkan jin dan dukunnya ya. Benarkah demikian? Tentu saja, wallahu alam. Namanya juga mimpi ya. Namun seiring dengan itu pengaruh sihir pelan-pelan memang mereda ya. Saya tidak langsung puas dengan hasil terapi Al-Baqarah, namun saya ingin melihat nasib dukun secara nyata. Tujuannya selain sebagai pengetahuan, juga agar keyakinan atau keimanan kami bisa lebih sempurna gitu kan. Singkat cerita, saya berkenalan dengan seseorang, anggap saja Wati, yang salah satu anggota keluarganya adalah dukun tulen ya. Anggap saja namanya dukunnya adalah Mbah Paijo ya. Wati meminta tolong kepada kami untuk membacakan ayat ruqyah karena kasus sihir yang dikirim oleh Mbah Paijo. Di waktu yang sudah ditentukan, saya meruqyahnya dengan membacakan surat Al-Baqarah ya, dapat sepertiga bagian kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa ya. Reaksinya frontal, muntah darah hitam. Tepat selesai ruqyah, Wati dapat WA dari Mbah Paijo, kurang lebih begini ya, ini. Kamu ngapain? Kamu minta bantuan siapa? Jangan macam-macam ya. Kamu bisa saya bunuh. Tunggu saja di rumah saya habisi kamu. Singkat cerita, Mbah Paijo pulang dari tempat pertapaan dan mengunjungi rumah Wati, lalu melabraknya. Untuk kemudian pulang. Pada saat itu ia heran karena melihat rumahnya ramai oleh tetangga yang menangkap ular di rumahnya. Itu ular, jangan dibunuh, kata Mbah Paijo memekik gitu ya. Namun warga sudah kadung marah dan membunuh ular tersebut. Sontak saat itu juga Mbah Paijo menggelepar dan kesurupan. Mungkin dikarenakan salah satu jin piaraannya mati ya. Warga lalu mencoba mendekatkan Al-Quran kepada Mbah Paijo agar sadar. Namun Al-Quran tersebut direbut dan diinjak-injaknya sampai terus meraung-raung. Na'udzubillah ya. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata dukun bisa tahu kalau dirinya sedang diserang dengan sebuah kekuatan yang dahsyat
ya. Lihatlah ya, baru sepertiga Al-Baqarah saja sang dukun sudah menggelepar. Bagaimana kalau sampai khatam? Bagaimana jadinya kalau 40 hari berturut-turut? Ya. Oleh karena itu, bagi sahabat yang sedang ada gangguan jin, khususnya sihir, silahkan baca Al-Baqarah dengan fokuskan niat untuk ruqyah. Baca dengan tartil, jangan buru cepat. Lakukan paling tidak 7 hari berturut-turut ya. Insya Allah dukunnya kelepek ya. Ya. Tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Ini rahasia ini. Ya. Janji ya, ini rahasia ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.